Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika, Tulsi Gabbard, juga bilang tidak ada bukti Iran memiliki senjata nuklir. Iran menghukum Israel dengan menyerang Israel. Jadi sedikit banyak ini memberi keadilan bagi bangsa Palestina yang selama ini nggak pernah dapat keadilan. Israel bisa melakukan genosida tanpa mendapat sanksi politik, ekonomi maupun militer dari Dewan Keamanan PBB. Jadi Iran mau menunjukkan saya ini beradab loh. Saya mengembangkan nuklir untuk kepentingan sipil, makanya saya masuk NPT. Sebaliknya, Israel yang merupakan sekutu Amerika yang sebenarnya state terrorism, negara teroris, ya kita lihat sejak awal Oktober 2023 sampai sekarang mereka meneror, membantai, melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza, tidak pernah menunjukkan mereka itu sebagai bangsa beradab. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih, wartawan senior, pengamat Timur Tengah, Bung Faisal Assegaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bung Faisal? Sehat, alhamdulillah. Ya, kembali lagi kita omongin Timur Tengah yang lagi bergejolak, Bung Faisal. Ya. Ya. Israel terus menggempur Gaza, memporak-porandakan, melakukan genosida di sana. Rakyat yang sedang antri menerima bantuan pun ditembak mati ya, diruda dan lain sebagainya tanpa rasa perikemanusiaan. Tapi di lain pihak, dia juga coba-coba menyerang Iran. Ya. Jadi serangan pertama dilakukan Israel duluan tuh, menyerang Iran. Kemudian Iran membalasnya dengan serangan rudal. Tapi yang mengagetkan kita kemarin, tiba-tiba Amerika Serikat nimbrung membantu Israel menggempur Iran dengan rudal. Katanya rudal-rudal ini adalah rudal-rudal canggih ya, yang dihempaskan oleh Amerika. Menurut Bung Faisal nih, apa yang sedang terjadi di Timur Tengah? Ya, apa yang dilakukan Amerika Serikat kemarin itu sendiri, kemarin dini hari, merupakan kesalahan kedua yang diulangi oleh Amerika Serikat. Karena mereka kembali berbohong kepada dunia. Kebohongan pertama ketika mereka melakukan invasi untuk menumbangkan Saddam Hussein, Presiden Irak pada 2003, itu alasannya sama. Irak memiliki senjata pemusnah massal. Jadi waktu itu George Bush dengan Tony Blair. Ya. Dan sampai ternyata itu tidak pernah terbukti. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah sekarang Presiden Amerika mengulangi lagi hal serupa dengan alasan Iran memiliki senjata nuklir atau sedang mengembangkan senjata nuklir. Padahal IAEA yang sudah berkali-kali mengirimkan tim inspeksi ke Iran tidak pernah menemukan senjata nuklir. Kemudian juga Direktur Komunitas Intelijen Nasionalnya Amerika, Tulsi Gabbard, juga bilang tidak ada bukti Iran memiliki senjata nuklir. Dan apa yang dilakukan Trump juga tanpa ada mandat dari Kongres. Yang kedua, jadi belum ada persetujuan dari Kongres? Belum ada persetujuan dari Kongres. Bahkan beberapa anggota Partai Republik menentang intervensi militer Amerika di dalam perang Iran-Israel. Terus juga mayoritas itu dalam polling terakhir 60% rakyat Amerika menentang kalau Amerika ikut campur membantu Israel dalam perang melawan Iran. Nah kemudian apa yang dilakukan Amerika ini bisa kita lihat bahwa piagam PBB, hukum internasional memang sudah sering dilanggar, terutama oleh negara pemegang hak veto atau negara yang didukung oleh pemegang hak veto. Kita tahu invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari 2022 kan tidak bisa Dewan Keamanan menerapkan sanksi ekonomi, politik atau militer terhadap Rusia. Nah sama, karena Israel didukung oleh Amerika Serikat, Israel bisa pemegang hak veto, Israel bisa melakukan genosida tanpa mendapat sanksi politik, ekonomi maupun militer dari Dewan Keamanan PBB. Apalagi ini yang dilakukan Amerika. Saya kira ini harus menjadi koreksi bersama seluruh negara, apakah PBB itu masih layak dipertahankan sebagai sebuah organisasi internasional ketika piagamnya saja atau hukum internasional yang diadopsi dan dipercaya untuk mengatur bagaimana pergaulan antar bangsa di dunia itu dihormati, ternyata kan selama ini dilanggar, dipermainkan. Jadi tidak pernah dihormati. Saya kira ya ini harus jadi koreksi bagi semua bangsa di dunia, negara di dunia. Apakah layak mempertahankan PBB lagi atau bikin organisasi baru semacam PBB tapi tanpa hak veto? Karena hak veto inilah yang membuat negara-negara pemegang hak veto bisa bertindak seenaknya sesuai kepentingannya atau kepentingan aliansinya. Jadi ini momentum untuk mengevaluasi ya. Iya.
mengkoreksi apakah PBB itu masih dibutuhkan oleh komunitas dunia ya? Iya. Ataukah kita harus membentuk PBB baru? Iya. Sebenarnya pada 2005 Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan waktu itu dari Ghana pernah meluncurkan program namanya restrukturisasi PBB. Ya, saya lupa poinnya, tapi sebenarnya poin terpenting adalah bagaimana menghapus hak veto ini. Karena hak veto inilah yang dipakai oleh Amerika ketika dia nyerbu invasi Irak pada Maret 2003 itu mereka juga tidak ada mandat dari Dewan Keamanan. Karena yang bisa mengeluarkan mandat itu hanya Dewan Keamanan untuk melakukan intervensi politik, sanksi politik, ekonomi maupun militer. Terus juga kita lihat Turki, bagaimana Turki sebagai anggota NATO dan juga NATO yang dipimpin oleh Amerika, Turki bisa menginvasi wilayah utara Irak dan Suriah sejak Oktober 2019. Kemudian kita lihat Arab Saudi yang merupakan sekutu istimewanya Amerika di Arab Teluk itu, di kawasan Arab Teluk, bisa menggempur Yaman, milisi Al-Husayun sejak Maret 2015 tanpa dikenai sanksi. Nah, itulah yang membuat akhirnya ya bagaimana hukum internasional itu tidak lagi dihormati, piagam PBB bisa dilanggar, ya karena ya itu tadi ada hak veto sehingga fungsi Dewan Keamanan sudah mandul sejak lama. Oke, Bung Faisal, kalau kita lihat apa sih alasan sehingga tiba-tiba Israel itu kan yang duluan menyerang, melakukan rudal ke Iran, padahal dia sementara melakukan genosida di Gaza, tapi tiba-tiba dia juga menyerang Iran. Apa alasan utamanya tuh? Cari gara-gara atau apa nih? Dalam konteks politik domestik, Netanyahu ini butuh perang. Kenapa dia butuh perang? Karena di Gaza dia sudah mandek, tidak bisa mewujudkan tujuan perang, itu membebaskan semua sandera tidak bisa. Semua kan lewat perjanjian gencatan senjata. Habis itu ada kesepakatan pertukaran sandera. Tapi operasi militer yang dia gaungkan sejak awal Oktober 2003 tidak bisa. Terus juga tidak bisa melenyapkan Hamas sampai sekarang. Perang dari 7 Oktober 2023. Terus kemudian juga mendemilitarisasi Gaza. Jadi membuat Gaza tanpa ada milisi itu juga belum bisa dicapai oleh Netanyahu dengan operasi militer ke Gaza. Nah, otomatis tekanan dari domestik itu kan makin besar. Sandera tidak bisa dibebaskan. Kan kita tahu ribuan bahkan puluhan ribu bahkan pernah lebih dari 100.000 warga Israel di ibu kota Tel Aviv berunjuk rasa meminta perang dihentikan, bahkan Netanyahu harus diminta mundur. Kan itu tekanannya, karena perang Gaza yang lama itu kan memberikan tekanan politik, ekonomi, terus juga tekanan militer. Selain itu juga pamor citra Israel yang makin hancur di dunia internasional karena melakukan kejahatan genosida. Selain itu juga Netanyahu ini kan dilanda sidang korupsi, terus juga ada kasus suap staf khususnya penasehatnya itu kan kasus suap yang Qatar. Nah, bagaimana menghindari jeratan hukum ini ya salah satunya perang, untuk membuat rakyat seolah-olah merasa negara Israel ini sedang terancam eksistensinya. Makanya perang itu yang harus, ketika perang dengan Lebanon udah selesai, walaupun serangan masih dilakukan, serangan sekali-sekali, kemudian di Gaza juga sudah mandek, ya Netanyahu membutuhkan perang baru itu sendiri agar proses hukum yang menjerat dirinya, kasus yang menjerat dirinya bisa ditunda lah atau diulur-ulur. Nah, yang kedua kenapa akhirnya Israel itu menyerang Iran, karena mereka sudah punya informasi intelijen yang sangat kuat dalam arti mereka bisa membunuh petinggi Iran dengan tepat sasarannya, yaitu Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, terus juga Komandan Angkatan Udaranya Garda Revolusi. Nah, itu berhasil. Makanya dalam setengah jam serangan itu 6 komandan senior Iran tewas, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Muhammad Bagheri, terus Komandan Garda Revolusi itu Jenderal Hussein Salami itu tewas. Kemudian 9 ilmuwan nuklir juga terbunuh. Nah, itu sebenarnya sebuah keberhasilan. Sebenarnya tidak aneh karena Mossad ini sudah berarti beroperasi. Dia jago kalau operasi intelijen ya? Operasi intelijen jago karena Mossad ini sudah beroperasi di Iran, khususnya di Teheran itu sejak 2010. Dari 2010 sampai 2012 mereka sudah melakukan serangan. Mungkin ketika pimpinan Hamas di sana terbunuh itu juga operasi intelijennya Mossad ya? Mossad juga. Mossad juga. Nah, terus sejak 2010 sampai 2012 itu ada dalam 2 tahun itu 5 ilmuwan nuklir Iran tewas oleh operasi Mossad. Kemudian juga Mossad melakukan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklir seperti Natanz, terus Arak maupun di Isfahan.
Jadi para petinggi militer dan politik Iran itu sudah diikuti Mossad berbulan-bulan sebelum akhirnya Netanyahu memerintahkan penyerangan pada Senin. Itu kan serangan 13 Juni, hari Jumat. Nah, Seninnya itu udah keluar surat perintah karena data intelijen di mana posisi orang ini, tempat tinggalnya, bagaimana pola dia keluar masuk, meninggalkan rumah atau aktivitasnya itu semua udah terekam karena Mossad sudah mengikuti berbulan-bulan. Karena memang para petinggi militer dan politik Iran ini tinggal di daerah elit di utara Teheran. Itu ring satunya lah. Itu di situ petinggi militer, petinggi politik. Nah, itu Mossad sudah tahu posisi mereka karena merekrut juga informan-informan orang Iran. Makanya mantan presiden Iran Mahmud Ahmadinejad kan pernah bilang, Kementerian Intelijen ini sebenarnya udah disusupi oleh Mossad. Itu yang pernah disampaikan Mahmud Ahmadinejad. Makanya akhirnya kenapa Israel berani melancarkan serangan dan hasilnya memang kelihatan. Tapi Netanyahu tentu tidak mengira. Iran ini kan bukan sebuah milisi. Mereka ini sebuah negara. Mereka sudah tahu ketika ada pejabat tewas atau sakit atau meninggal, mereka sudah kaderisasinya sudah punya mekanisme kaderisasi pengganti. Jadi tidak ada keguncangan, tidak ada kekosongan. Tidak ada loss ya. Tidak ada vakum lah. Tidak ada kekosongan. Jadi ya biasa aja. Makanya mereka bisa melakukan serangan balasan dan itu serangan balasan itu ternyata di luar dugaan. Kenapa di luar dugaan? Pertama, ini negara yang sudah dikenai sanksi politik, ekonomi, dan militer oleh Amerika Serikat sejak 1979. Artinya usianya 46 tahun sanksi itu. Sejak rezim Mullah naik lewat kemenangan revolusi Islam dan mereka mendeklarasikan anti-Zionis dan anti-Amerika. Ya, jadi mereka sebenarnya rezim Mullah yang berkuasa sejak 1979 ini udah siap. Kenapa mereka mendeklarasikan itu? Artinya mereka sudah mempersiapkan diri segala risikonya dan tentu saja mereka sudah mempersiapkan segalanya dalam menghadapi ancaman atau serangan sewaktu-waktu dari dua negara ini yang sudah mereka declare sebagai musuhnya. Dan terbukti mereka bisa menghancurkan Tel Aviv, Smart City, terus juga Haifa, kota pelabuhan penting. Di Israel ini kan kota yang penting cuma dua, ya Tel Aviv dengan Haifa. Kalau Yerusalem ya kita bisa bilang nggak anggap lah karena itu kan sebenarnya ininya haknya Palestina. Simbol aja tuh ya. Iya, jadi itu makanya bisa melakukan serangan dan baru 2 hari Netanyahu udah minta bantuan kepada Amerika dan Amerika membuktikan kesetiaannya kepada Israel. Ya ini aneh ya, ketika tidak didukung oleh Kongres, tidak ada persetujuan Kongres, tidak didukung oleh mayoritas rakyat Amerika, ternyata Trump memberikan pembelaan kepada Netanyahu dan kita bisa pandang. Karena otoritas Iran sudah mengonfirmasi serangan ke reaktor Fordo tidak menimbulkan kerusakan. Terus juga pemerintah Iran juga sudah menyatakan mereka sudah memindahkan semua uranium yang diperkaya skala tinggi dari reaktor Fordo, Natanz maupun Isfahan. Jadi aman semua uranium yang sudah diperkaya untuk setingkat membuat senjata nuklir. Kemudian juga bom yang dijatuhkan itu juga nggak logis. Ketika Israel membunuh pemimpin Hizbullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah pada 27 September 2024 tahun lalu, itu di dalam bunker sedalam 60 meter. Sedangkan reaktor Fordo ini 840 meter sekitar itu. Artinya kan butuh 10 kalinya lagi ratusan ton bahan peledak. Jadi boleh dibilang serangan yang dilakukan Amerika dini hari kemarin itu adalah serangan simbolik. Berharap Iran segera menghentikan serangan dan itu bagian dari strategi exit plan-nya Trump maupun Netanyahu agar Netanyahu tidak malu mereka akhirnya harus mengaku kalah karena setelah menyerang Iran ternyata mereka memilih gencatan senjata. Itu salah satu bagian dari exit plan. Oke. Jadi strategi ya? Iya. Oke, kalau begitu Bung Faisal, kalau kita lihat ini kan Timur Tengah semakin berkecamuk nih. Kita khawatir misalnya bahwa perang ini nanti melibatkan banyak negara. Itu yang kita khawatir ya. Kalau menurut Bung Faisal nih, kalau misalnya Amerika dan Iran terus masih bertikai, apakah ini akan memancing solidaritas negara-negara Arab plus Turki atau justru tidak ada sama sekali? Saya kira kalau mengharapkan negara-negara Arab ataupun Turki untuk ikut berperang dengan Israel, saya kira itu harapan yang masih jauh. Pertama, negara-negara Arab itu kita lihat mereka yang sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel, Mesir sejak 1979, Yordania sejak 1994, kemudian Bahrain, Maroko dan Uni Emirat Arab sejak 2020. Tidak mungkinlah mereka bermusuhan dengan Israel
Ditambah lagi rezim-rezim yang berkuasa itu ya, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar maupun Oman, mereka mengandalkan sistem pertahanan negara mereka kepada Amerika. Artinya mereka mengandalkan keberlangsungan rezim mereka itu juga kepada Amerika, dukungan Amerika. Jadi tidak mungkin mereka yang masih mengandalkan Amerika berani menyerang Israel, itu tidak mungkin. Turki juga kita lihat, Turki bahkan ketika genosida di Gaza mereka masih mempertahankan hubungan diplomatik, tetap mengirim minyak Azerbaijan lewat Turki ke Israel. Artinya Turki itu ikut berkontribusi terhadap genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza. Karena minyak yang dikirim itu kan buat BBM untuk mesin-mesin perang itu Israel sendiri untuk terus melakukan pembantaian di jalur Gaza. Jadi harapan Turki akan terlibat atau negara-negara Arab itu ya jauh lah. Oke. Kalau begitu ada nggak kira-kira perkiraan kalau menurut pengamatan Bung Faisal nih? Ini kan juga Rusia sudah memperingatkan Amerika bahwa menghentikan segera ya, tidak melanjutkan lagi serangannya terhadap Iran. Apakah himbauan Rusia kepada Amerika ini akan didengarkan oleh Amerika? Atau Amerika tetap aja menyerang di hari-hari ke depannya menurut pengamatan Bung Faisal? Kalau ditanya apakah Amerika akan menyerang kembali Iran, itu tergantung respon Iran. Respon Iran sejauh ini mereka tetap menyerang Israel, walaupun hari ini belum kelihatan ya. 4 jam setelah serangan ke 3 fasilitas nuklir itu sendiri, itu serangan jam 3 dini hari, kemudian sekitar jam 7-an Iran menyerang balik, bahkan memakai peluru kendali yang paling mematikan yaitu Khaybar ke Tel Aviv, itu menghancurkan pusat pengembangan senjata biologi dan kimia Israel. Itu di wilayah namanya Neis Zona, 20 km dari Tel Aviv. Terus Haifa juga hancur. Kita lihat di video sampai wali kotanya bilang, udahlah kita damai aja. Karena tidak pernah ada selama ini orang membayangkan Tel Aviv seperti Rafah, Tel Aviv seperti Khan Yunis, Haifa juga seperti Gaza. Hancur kita lihat, walaupun belum semua ya, tapi sudah kelihatan bagian-bagian kawasan-kawasan di 2 kota terbesar di Israel itu ya hancurnya berantakan seperti Israel menghancurkan wilayah-wilayah di Gaza. Itu kan nggak pernah dibayangkan oleh semua orang. Tel Aviv itu kota smart, kota pintar, karena di situ banyak aplikasi-aplikasi teknologi yang dipakai untuk kepentingan publik, seperti wifi di tengah kota atau yang lain-lain. Kemudian Haifa itu kota pelabuhan, kota dagang, kota dagang penting di Israel, pelabuhan terbesar di Israel selain di Ashdod, di selatannya Israel itu adalah Haifa yang terbesar. Nah, terus Iran ini masih punya 3 pilihan selain melanjutkan serangan ke Israel. Ya, tentu saja itu membuat gusar Netanyahu, dan tentu saja Netanyahu akan kembali mendorong Amerika untuk kembali terlibat. Iran itu punya 3 lagi pilihan untuk merespon. Yang pertama menutup Selat Hormuz. Yang kedua itu adalah menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Yang ketiga keluar dari perjanjian NPT, perjanjian non proliferasi nuklir. Nah, Iran bisa mengambil langkah itu. Jadi ada 3 yang belum dilakukan Iran. Nah, dari 3 langkah itulah yang akan menjadi pertimbangan bagi Amerika apakah akan melakukan serangan yang lebih keras terhadap Iran seperti ancaman Presiden Trump. Karena kalau lihat, kalau Iran mengambil pilihan menutup Selat Hormuz itu akan mengancam pasokan ekonomi dunia ya. Karena kan itu lalu lintas perdagangan 20% lalu lintas minyak mentah dunia itu lewat Selat Hormuz, karena menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia, artinya ke Eropa juga, ke Asia juga pengirimannya. Kemudian juga kalau menyerang pangkalan militer di Amerika di Timur Tengah, itu juga bisa menimbulkan guncangan domestik di negara-negara Arab itu sendiri yang ada ini pangkalan militer itu sendiri. Ya itu tadi, karena mereka mengandalkan keberlangsungan rezim dari dukungan militer Amerika, ya bisa saja terjadi revolusi Arab yang pernah terjadi, ya bisa muncul di negara-negara semacam itu kalau Amerika hancur lebur pangkalannya di negara masing-masing, negara Arab masing-masing itu sendiri. Kemudian kalau Iran keluar dari NPT, artinya Iran tidak punya lagi kewajiban untuk menahan, untuk tidak memiliki teknologi atau menyebarkan teknologi pembuatan senjata nuklir. Artinya Iran sudah tidak wajib lagi menaati aturan itu sendiri. Karena memang ini standar ganda. Ketika Amerika dengan Israel jelas punya nuklir, kenapa negara yang tidak punya nuklir itu seolah-olah menjadi ancaman? Jadi propagandanya terbalik, logikanya terbalik. Israel tidak pernah mau menandatangani NPT, tapi Iran
berkali-kali menegaskan mereka mengembangkan program nuklir untuk kepentingan sipil, yakni energi dengan kesehatan. Mereka menunjukkan sikap yang baik, mau masuk NPT, mau mengizinkan tim inspeksi IAEA datang, Badan Tenaga Atom Internasional. Sedangkan Israel yang jelas-jelas memiliki program nuklir rahasia, karena saya pernah mewawancarai pembucor nuklir Israel namanya Mordechai Vanunu 2004. Ketika saya wawancara 2004, dia bilang Israel tahun itu saja udah punya 200 bom nuklir. Ini orang yang pernah kerja di reaktor nuklir di Mona. Di Mona itu reaktor nuklir paling penting dan terbesar di Israel. Nah, itu yang dicurigai. Nah, ini aneh. Jadi ada standar ganda yang diterapkan oleh Amerika. Bahkan Amerika itu satu-satunya negara yang pernah membunuh ratusan ribu orang atau mungkin jutaan, Hiroshima Nagasaki, tapi tidak pernah kena sanksi. Sedangkan negara yang baru dituding dan tidak pernah terbukti sampai sekarang kok dikenai sanksi, dicurigai, itu kan aneh. Jadi standar ganda inilah yang aneh yang selama ini dilakukan Amerika maupun Israel. Oke, Bung Faisal, kenapa sampai hari ini memang kalau kita lihat kenapa Iran itu mau masuk ke dalam perjanjian NPT itu tadi yang Anda katakan? Padahal kan bisa saja dia tidak masuk di situ supaya dia bebas mengembangkan senjata-senjata nuklirnya tanpa harus mendapatkan sanksi. Ya, ini menunjukkan perbedaan 180 derajat antara Iran dengan Israel. Ketika Amerika, Eropa menganggap Iran sebagai sponsor terorisme yang membantu Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, Al-Houthiyun di Yaman mendukung perlawanan anti-Israel, ternyata Iran masih mau mengikuti aturan hukum internasional. Jadi Iran mau menunjukkan saya ini beradab loh. Saya mengembangkan nuklir untuk kepentingan sipil, makanya saya masuk NPT, makanya saya mengizinkan tim inspeksi. Sebaliknya Israel yang merupakan sekutu Amerika yang sebenarnya state terrorism, negara teroris. Ya, kita lihat sejak awal Oktober 2023 sampai sekarang mereka meneror, membantai, melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza, tidak pernah menunjukkan mereka itu sebagai bangsa beradab. Yang mereka bunuh kan di Gaza itu kan semuanya orang sipil, fasilitas sipil. Target militer ya, dalam arti milisi Hamas, Jihad Islam maupun milisi lainnya di Gaza, mereka tidak mampu itu. Jadi ya itu tadi taktik perang geril yang dilakukan milisi-milisi seperti Hamas, Jihad Islam di Gaza itu ya berhasil. Makanya mereka bisa bertahan sejauh ini. Jadi kenapa Iran tadi masuk NPT? Mereka ingin menunjukkan mereka bangsa yang beradab. Berbeda sebaliknya dengan Israel. Jadi propaganda yang dilakukan Amerika dengan Israel bahwa Iran ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia itu sebenarnya sudah mentah dengan posisi Iran yang mau masuk NPT, yang mau mengizinkan tim inspeksi. Sebaliknya posisi Israel lah yang sebenarnya malah sebaliknya, mereka lah ini ancaman terhadap perdamaian dunia karena mereka mengembangkan nuklir secara rahasia, nggak mau masuk NPT, sudah punya senjata nuklir dan tidak mau mengizinkan tim inspeksi dari Badan Tenaga Atom Internasional untuk menginspeksi, memeriksa fasilitas-fasilitas nuklir mereka. Oke, Bung Faisal, kalau Anda lihat nih, kita berandai-andai saja, kalau perang ini terus berkecamuk, Amerika terus melakukan serangan terhadap Iran, dan Iran juga terus membalas dengan melakukan serangan terhadap Israel. Apakah kekuatan-kekuatan negara lain, katakanlah Rusia, Korea Utara yang punya nuklir, mungkin Cina juga, mungkin Pakistan, itu akan juga nimbrung? Saya kira kemungkinan besar itu pasti. Tapi yang jelas terakhir Putin bicara, ya saya belum ngecek verifikasi pernyataan Putin ya bahwa siap mengirimkan senjata nuklir. Cina juga ada komentar itu. Pakistan ada komentar. Saya belum memverifikasi berita mengenai hal itu. Kesahihannya. Iya. Tapi yang jelas begini. Putin pernah bicara sampai sekarang Iran belum pernah minta bantuan dalam menghadapi perang melawan Israel. Artinya Iran mau menunjukkan saya ini bangsa besar. Saya ini bangsa yang pernah menguasai dunia ketika Persia ribuan tahun lalu. Saya menghadapi dua bangsa kecil. Negara kecil, negara baru. Negara kemarin sore. Israel baru muncul 1948, Amerika baru muncul 1776. Kan jauh peradabannya ketimbang Persia. Ribuan tahun lalu kan pernah menguasai dunia bersama Romawi kan. Dan itu masih pride bagi mereka. Pride, ya. Karena sebuah bangsa itu saya selalu percaya apa yang membuat sebuah bangsa bisa bertahan dalam situasi darurat. Ya perang, ya sanksi, tekanan dari internasional luar negeri, itu adalah pride. Ya bagaimana mungkin bangsa yang pernah menguasai dunia, peradabannya usia ribuan tahun lalu mau kalah dengan negara kemarin sore.
Iya, iya. Ya seperti ya itu makanya, dan juga jangan lupa apa yang dilakukan Iran ini bisa dilihat dari 3 hal. Pertama, serangan Israel pada 13 Juni terhadap Iran itu adalah sebuah penghinaan besar ketiga yang diterima Iran. Penghinaan besar pertama ketika Ismail Haniyeh tewas, itu 30 Juli. Sebagai tamu negara, ternyata Iran gagal melindungi tamunya ya karena operasi Mossad ya. Terlepas itu sebuah penghinaan. Kok bisa tamu negara bisa mati? Kecolongan, itu penghinaan terbesar pertama. Iran tidak melakukan pembalasan. Penghinaan terbesar kedua ketika Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah, sekutu utamanya Iran, Hamas dengan Jihad Islam ini kan sekutu utama dalam melawan Israel. Proksi utamanya Iran dalam menghadapi Israel itu juga tewas dan Iran tidak melakukan apa-apa. Ini kan 2 peristiwa ini sebenarnya menimbulkan pertanyaan terhadap kredibilitas rezim. Kok diam aja sih sekutunya dibunuh? Apalagi ada yang statusnya tamu negara datang untuk menghadiri pelantikan presiden baru Iran Masoud Pezeshkian yang menggantikan Ibrahim Raisi kan. Nah, penghinaan ketiga langsung ke negaranya ternyata. Langsung Panglima Angkatan Bersenjata, Komandan Garda Revolusi, di antara 6 komandan senior itu yang paling tinggi, itu juga tewas oleh operasi Mossad, oleh serangan Israel. Ini kan artinya kredibilitas rezim mulai itu dipertaruhkan. Ini kok kita bisa bobol sama Mossad. Dan yang tewas langsung Panglima Angkatan Bersenjata sama Komandan Garda Revolusi. Inilah yang mewajibkan kenapa Iran harus membalas. Karena kalau tidak ada lagi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Kok bisa bobol oleh serangan asing? Kok bisa intelijen asing bisa membunuh Panglima Angkatan Bersenjata kita dengan Komandan Garda Revolusi? Itulah yang membuat Iran harus membalas. Nah yang kedua, kenapa Iran wajib membalas serangan Israel kemarin? Itu adalah penghinaan bukan hanya kepada rezim. Ketika negara asing menyerang sebuah negara, artinya penghinaan itu adalah musuh bagi bangsa itu sendiri. Jadi mau nggak mau, apa yang dilakukan rezim itu mendapat sambutan, mendapat dukungan dari rakyatnya Iran itu sendiri. Itu kita lihat demo besar mendukung agar Iran terus menyerang Israel itu terjadi di Qom, di ibu kota Teheran, di Mashhad. Bahkan kemarin itu udah ada penandatanganan ratusan warga Iran di kota Mashhad menandatangani petisi agar Iran keluar dari NPT. Artinya dukungan berbagai langkah yang perlu dilakukan rezim untuk memberikan pelajaran bagi Israel maupun Amerika itu mendapat dukungan luas dari masyarakat Iran. Walaupun kita tahu beberapa kelompok oposisi di Iran atau masyarakat yang boleh dibilang liberal atau anti rezim itu kelihatan ketika demonstrasi jilbab Mahsa Amini setelah kematian Mahsa Amini itu kan kelihatan tuh demo di mana-mana di berbagai provinsi di Iran. Tapi untuk kasus yang ini rezim mulai mendapat dukungan solid dari mayoritas. Jadi oposisi tidak kelihatan. Saya nggak lihat suara oposisi di sini dari masyarakat Iran, mereka setuju. Terus yang ketiga, apa yang dilakukan Iran ini sebenarnya menaikkan pamor Iran. Menaikkan pamor Iran dalam arti gini, Iran membuktikan mereka memang benar sedari awal rezim mullah berdiri 1979 itu mereka anti Zionis. Nah inilah momentumnya untuk membuktikan itu. Yang kedua, mereka memberikan bukti kepada proksi-proksinya ya Hamas, Jihad Islam, Hizbullah ataupun Al-Husiyun atau koalisi milisi Syiah di Irak, ya bahwa yang kita jadikan patron itu benar anti Zionis, itu buktinya mereka bisa nyerang. Yang patron kita ini bisa memberi pelajaran lebih menyakitkan daripada kita yang memang semuanya keterbatasan dalam persenjataan, dalam teknologi. Nah, yang lain kenapa wajib menyerang? Pamor Iran ini bisa naik karena ketika dunia diam melihat pembantaian, genosida yang dilakukan Israel di Gaza selama sekarang 2003 sejak 2000 sampai 2025 hampir 2 tahun, nanti 4 bulan lagi Oktober, itu Iran dengan berperan memberikan bukan hanya sanksi, jadi memberikan sanksi terbesar, terberat, yakni sanksi militer. Iran menghukum Israel dengan menyerang Israel. Jadi sedikit banyak ini memberi keadilan bagi bangsa Palestina yang selama ini nggak pernah dapat keadilan. Dewan Keamanan nggak pernah memberikan sanksi, jangankan sanksi militer, sanksi ekonomi politik aja nggak. Ketika negara-negara Arab dan Muslim juga diam, nggak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan genosida. Minimal sedikit banyak apa yang dilakukan Iran ini memberikan rasa keadilan yang nantikan oleh bangsa Palestina yang sedang dijajah, terutama rakyat Palestina di Gaza yang menjadi korban genosida Israel. Oke, Profesor, ini kalau kita lihat pidato Mullah Ali Khamenei, itu kan dengan tegas dia menyatakan serangan Amerika ke Iran ini
akan menerima konsekuensi terberat. Apa maksud dari pernyataan itu? Apakah mulai ingin menyampaikan bahwa akan ada lagi serangan-serangan yang lebih dahsyat setelah Amerika menyerang langsung Iran? Kira-kira bentuk pernyataan itu bisa ditafsirkan seperti itu? Yang pertama ditafsirkan Iran siap berperang melawan Amerika. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Oke. Kenapa Iran siap perang? Iran itu pernah punya pengalaman durasi perang yang panjang ketika perang Iran-Irak 1980-88. 8 tahun? Iya, 8 tahun. Sedangkan lawannya Israel, negara kemarin sore itu kan, itu perang paling lama baru melawan Hamas. Melawan Hamas aja mereka nggak bisa kalah. Milisi ya? Milisi, nggak apple to apple ini. Iya. Nah ini sekarang yang dilawan baru apple to apple, melawan negara Israel ini. Dan kita lihat apa yang dilakukan Iran, itu secara militer Israel itu sudah kalah. Kenapa saya bilang sudah kalah? Pertama itu tadi, negara yang dianggap wah lemah nih, udah kena sanksi politik, ekonomi, militer. Artinya mereka harus membangun, membangun kekuatan militer selama 46 tahun secara mandiri lah boleh dibilang. Iya. Karena Amerika kasih sanksi, nggak mungkin lah bisa memberikan logikanya. Iya, balasan yang menyakitkan. Ternyata enggak. Yang kedua, Iran tidak minta bantuan. Mereka berperang sendiri. Artinya seorang kesatria melawan pengecut yang minta bantuan Amerika. Itu kan udah menunjukkan bahwa posisi Iran sebagai penang. Oke. Itu yang membuat itu tadi. Yang ketiga adalah warga Israel yang sudah ketakutan menghadapi perang Gaza. Mereka memikirkan ternyata mitos Israel itu kuat secara militer dan intelijen bisa bobol sama sebuah milisi yang namanya Hamas. Itu pun dari wilayah yang sudah diblokade Israel sejak 2007. Negara yang sejak 1979 dikenai sanksi, diblokade ekonomi, politik maupun militer, bisa memberikan serangan balasan yang menyakitkan bagi Israel. Bahkan milisi yang diblokade dari wilayah Gaza yang diblokade sejak 2007 bisa membobol pertahanan dan intelijen Israel. Itu kan sebuah kekalahan buat Israel. Belum lagi masyarakat Israel yang merasa ketakutan. Ketakutan yang mereka alami jauh lebih besar ketimbang ketakutan yang mereka alami dari serangan Hizbullah, dari serangan Hamas Jihad Islam ataupun milisi Al-Husiun dari Yaman. Karena ini kekuatan persenjataannya beda. Daya hancur dari senjata Iran beda. Kita bisa lihat sendiri. Tel Aviv udah kayak Khan Yunis, Haifa sudah kayak kota Gaza, itu kan bisa kelihatan. Ya ini sebuah kekalahan buat Israel. Kenapa? Karena Israel itu ya sekali lagi saya menegaskan, Israel itu negara imigran. Semuanya pendatang dari Eropa kebanyakan, terutama Eropa Timur, negara pecahan Uni Soviet. Mereka datang ke situ kan salah satu jaminan yang diberikan oleh pemerintah Israel, jaminan keamanan. Ternyata sejak 7 Oktober 2023 mereka tidak mendapatkan itu. Ditambah lagi perang sama Iran itu jauh lebih menakutkan. Makanya kita lihat sekarang sudah mulai banyak eksodus warga Tel Aviv, warga Israel. Mereka kan B-citizen, mereka kembali ke negara asal melalui Siprus lewat laut ataupun melalui Taba. Jadi Taba itu perbatasan di Sinai antara Israel dengan Mesir. Nah nanti dari bandara Sharm el-Sheikh mereka terbang ke negara masing-masing. Oke, berarti kalau lihat struktur sosialnya, rakyat Israel ini dibandingkan rakyat yang ada di Palestina maupun Iran, ini daya juangnya tidak ada ya? Tidak ada, karena mereka kan bukan warga yang pernah berperang. Mereka ini kan menjadi tentara atau berperang karena wajib militer. Oke. Di mana-mana tentara itu kan berperang, nggak ada yang mau ditugasin ke medan perang. Kalau ditanya jujur, mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya orang tua, mereka punya adik atau kakak, dan juga orang tua atau keluarga pasti berat melepaskan mereka kan untuk berperang. Sedangkan orang Palestina ini kan motif berperangnya beda. Mereka berperang ya karena membela tanah air, mereka berperang atas dasar agama karena Masjidil Aqsa dikuasai, dikendalikan oleh Israel. Mereka berperang untuk mengusir penjajah. Itu motivasinya beda. Ya, sama seperti Iran. Iran ini kan ketika diserang mereka harus membela diri. Makanya aneh ketika Amerika bilang atau Eropa bilang Israel berhak membela diri, lagi mana masa yang diserang, yang menyerang yang dikatakan membela diri. Harusnya Iran yang boleh dikatakan mereka berhak membela diri karena mereka yang duluan diserang oleh Israel. Oke, di mana posisi misalnya kalau kita lihat nih, ada kan negara-negara yang tergabung dalam NATO nih. Ada Inggris di sana kan, ada Prancis juga. Apakah Inggris, Prancis biasanya nih kalau kita lihat Inggris, Prancis, Jerman itu selalu juga ikut-ikutan membela Israel. Kalau menurut analisis Bu Faisal, apakah nanti Inggris, Prancis, dan Jerman juga ikut-ikutan dalam konflik Iran-Israel?
Ya itu masih harus itu kalau perang sudah skala global ya, harus ada aliansi. Nah ini kan belum kelihatan karena Amerika masih menunggu apa yang dilakukan Iran sendiri. Kalau respon Iran itu mengancam langsung kepentingan Amerika, kepentingan langsung itu tadi seperti nutup Selat Hormuz, artinya kan pasok minyak juga berpengaruh terhadap Amerika. Harga minyak bakal melambung, itu mempengaruhi dunia. Terus juga kalau menyerang pangkalan militer Amerika, itu kan artinya kepentingan langsung Amerika di situ terancam. Terus juga kalau Iran keluar NPT, artinya Iran akan mengembangkan senjata nuklir seperti yang selama ini dituduhkan walaupun tidak pernah terbukti. Artinya Iran baru akan melakukan itu setelah keluar dari NPT. Nah, itu kemungkinan baru negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman maupun Perancis akan membantu Israel. Karena memang posisi tradisional mereka itu memang membantu Israel. Mereka pun pernah berjasa terhadap Israel. Kita tahu Inggris itu yang mengeluarkan deklarasi Balfour, tiba-tiba memberikan mandat kepada bangsa Yahudi untuk boleh mendirikan negara di wilayah Palestina. Itu kan deklarasi Balfour 1917 itu yang dikeluarkan oleh Ratu Elizabeth melalui Menteri Luar Negeri Sir James Arthur Balfour kepada pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, yaitu saya lupa Nathan Rothschild atau apa. Pokoknya keluarga Rothschild itu adalah keluarga yang berjasa terhadap pendirian Israel. Kemudian kita lihat Jerman. Jerman kenapa dia membantu Israel? Karena mereka merasa harus bayar dosa mereka ketika Holocaust. Ketika pasukan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua membantai, klaimnya Israel itu sampai 6 juta orang Yahudi yang tewas. Jadi ini ada faktor sejarah pada dan sebagainya. Iya. Oke, Bung Faisal, kalau misalnya saja ya, kita berandai-andai saja, perang terus berkecamuk nih, apakah perang ini akan berlangsung lama antara Iran, Israel, dan Amerika? Saya berharap perang bisa bertahan lama. Seperti antara Rusia dan Ukraina ini kan lama ya, cukup lama. Juru bicara militer Israel kemarin malam bilang malah Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Eyal Zamir, dia bilang kita bersiap menghadapi perang lama dengan Iran. Kemudian juga militer Iran bilang kemungkinan perang melawan Israel ini sendiri bisa 2-6 bulan. Saya kira inilah momentum bagi Iran untuk membuktikan bahwa mereka memang boleh dibilang tanda kutip mereka lah harapan satu-satunya bagi warga Muslim yang sudah greget melihat kesewenangan, kebiadaban Israel tanpa dikenai sanksi, tanpa mendapat hukuman dari manapun, mereka kebal hukum internasional. Saya kira Iran akan menjaga momentum ini sendiri karena Iran yang berada di atas angin. Yang kedua ya pamor Iran akan naik ketika negara Islam lainnya atau negara Arab diam, tidak bisa memberikan keadilan bagi bangsa Palestina, tidak bisa memberikan hukuman bagi Israel. Iran tampil sebagai perannya. Bahkan Iran bukan hanya mengambil peran negara-negara Arab Muslim yang lumpuh menghadapi Israel, tapi Iran mengambil peran dari Dewan Keamanan, organisasi yang paling berpengaruh yang bisa memberikan sanksi politik atau ekonomi atau militer terhadap sebuah negara yang dianggap melanggar hukum internasional atau piagam PBB. Nah, itu yang sekarang diambil oleh Iran. Saya kira Iran pasti akan memanfaatkan momentum ini untuk sekaligus untuk menaikkan pamornya itu sendiri di dunia, di kalangan negara-negara di kalangan umat Islam. Kan kita lihat kalau kita tanya semua mungkin sepakat mendukung Iran karena yang dilawan Israel. Jelas-jelas penjajah yang menjajah bangsa Palestina, yang melakukan genosida, dan juga mereka yang sekarang yang mengendalikan Al-Aqsa, siapa yang boleh masuk atau enggak kiblat pertama umat Islam. Oke. Berarti kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya prediksi Bung Faisal, perang Israel, Iran ditambah Amerika ini bisa berlangsung lama dan bisa juga mungkin berhenti ya, kira-kira seperti itu ya? Iya, bisa berlangsung lama atau berhenti. Oke, apa yang menjadi catatan Bung Faisal nih dari peristiwa ini? Saya ambil dulu ini, bagaimana perang ini bisa berhenti? Oke. Pertama ya, itu perang bisa berhenti ketika Israel menyerah. Nah, itu tidak mungkin. Netanyahu pasti punya ego. Malu dia yang memulai ternyata dia menyerah. Yang kedua, kalau Knesset itu parlemen Israel bisa melakukan mosi tidak percaya sehingga Netanyahu lengser, jatuh. Apakah ada kesana tuh? Ada situasi politik mengarah ke sana? Saya kira kalau lihat kerugian itu bisa saja karena kita tahu pengungsian sudah banyak. Terakhir saya baca di media ekonominya Israel, Kalkalis, itu udah 5.000 orang mengungsi, 30.000 orang
melakukan klaim atas kerusakan properti, baik ringan, sedang maupun itu kan semua biaya pemerintah. Dan mengguncang ekonomi ya. Mengguncang ekonomi. Dan pengungsian itu juga mengungsinya di hotel. Jadi warga-warga yang terdampak itu sendiri yang rumahnya rusak, itu mereka ngungsi di hotel. Tadinya seminggu diperpanjang jadi 2 minggu. Itu semua atas biaya pemerintah. Belum lagi kita tahu setelah perang Gaza ini, selama perang Gaza ini, turisme pariwisata salah satu sumber devisanya Israel yang terbesar itu sendiri itu 69% anjlok kunjungan pelancong asing karena situasi perang ini sendiri. Waktu perang Gaza apalagi ditambah perang ini sendiri. Belum lagi biaya-biaya yang dikeluarkan Israel dalam perang ini sendiri. Itu yang saya ingat, yang saya baca, sekali nembak rudal Arrow atau Iron Dome atau David Sling, itu biayanya satu peluru kendali untuk mencegat peluru kendali Iran itu $4 juta sekali nembak. Artinya bisa dihitung berapa kali nembak itu sendiri kan. Untuk satu rudal bahkan Israel nggak hanya mengeluarkan satu peluru pencegat pasti kan, bisa 2 atau 3 tergantung bagaimana peluru kendali yang ditembakkan. Apalagi kalau hipersonik itu kan tidak sulit untuk dicegah, kita lihat itu sendiri. Jadi memang tekanan ekonomi terus stres yang dirasakan masyarakat itu bisa jadi mengkristal terhadap tekanan agar Netanyahu lengser karena dia sudah gagal di Gaza, membuat ekonomi defisit saya lupa, kalau nggak salah rating dari Fitch atau apa itu sudah menurunkan rating kredit Israel dari A+ jadi A- apa saya lupa. Jadi secara peringkat kredit juga Israel sudah turun. Kemudian juga ya masyarakat sudah ketakutan, dunia usaha juga berpengaruh di Israel. Ya, jadi otomatis semua kerugian itu baik secara politik, ekonomi maupun sosial itu kemungkinan besar akan mengkristal menjadi sebuah tekanan agar Netanyahu untuk mundur. Itu yang akan kita lihat dalam beberapa hari kalau perang semakin lama. Oke. Terima kasih Bung Faisal, apa yang disampaikan mudah-mudahan memberi pencerahan bagi kita, edukasi kita, dan kita paham betul apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.